Pernah nggak sih teman-teman menyadari bahwa cara kita memahami dunia ini bergantung sekali pada kata-kata yang kita pilih untuk mendeskripsikannya? Filsuf dunia Richard Wittgenstein pernah berkata, batas bahasaku adalah batas dunianya. Namun, di era informasi digital yang membanjiri saat ini, bahasa seringkali lagi tidak digunakan untuk menjelaskan realitas yang ada. Namun, malah sebaliknya digunakan untuk menyembunyikan. Halo semuanya, aku Fatan Anggwaradrini dan di sini aku mengajak teman-teman 10-15 menit ke depan untuk berhenti sejenak menjadi seorang membaca berita yang pasif, berubah menjadi seorang pengamat bahasa yang krisis. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini, aku mengajak teman-teman untuk membedah suatu fenomena linguistik yang ada di sekitar kita, yang tanpa sadar telah memanipulasi cara kita berpikir, cara kita berempati, dan cara kita merespon suatu krisis. Fenomena tersebut adalah ameliorasi dan eufemisme. Secara sederhana, dalam ilmu linguistik, ameliorasi adalah suatu proses pergeseran makna yang mana kata yang tadinya dianggap kasar atau negatif diganti menjadi kata yang lebih halus, sopan, dan lebih tinggi nilainya. Tujuannya seringkali mulia yaitu kesantunan. Namun, jika kita lihat dalam konteks politik modern, ameliorasi sering digunakan jadi alat manipulasi kognitif. Kita seringkali mendengar istilah penyesuaian harga, namun pada nyatanya itu adalah kenaikan harga barang yang ada di pasar. Kita juga seringkali mendengar istilah faktor cuaca, faktor alam. Namun, pada aslinya itu adalah faktor yang disebabkan oleh manusia akibat perusakan lingkungan itu tersebut. Apakah itu hanya sekedar kesopanan atau itu adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan nalar kritis kita? Maka dari itu, mari kita bedah fenomena ini melalui 3 studi kasus nyata yang telah terjadi di sekitar kita. Mulai dari panggung politik keamanan, bencana ekologis di Sumatera, hingga ilusi ekonomi yang ada di dompet kita tersendiri. Mari kita mulai dari ingatan kita yang masih segar pada bulan Agustus 2025 lalu. Kita menyaksikan gelombang aksi massa yang terjadi di berbagai kota besar di Indonesia. Namun jika kita perhatikan, narasi yang dibangun oleh rilis otoritas resmi maupun sebagian media, ada pola linguistik yang sangat menarik. Perhatikan pada penggunaan kata penertiban. Ketika terjadi bentrokan, diksi yang dominan adalah aparat melakukan penertiban di kawasan aksi. Secara semantik, kata tertib berkonotasi pada keteraturan, kedamaian, dan hukum. Dengan menggunakan kata turunan penertiban, otoritas secara implisit menempatkan posisi mereka sebagai pembuat keteraturan atau protagonis dan masa aksi sebagai antagonis atau pengacau. Bahasa ini menghilangkan nuansa kekerasan di lapangan. Kata penertiban menyembunyikan aksi represif atau pembubaran paksa. Di benak pembaca awam, penertiban terdengar prosedural, seperti menerbitkan buku di perpustakaan, padahal realitasnya mungkin jauh lebih kaotis. Selanjutnya, pada kata diamankan. Sering kita mendengar puluhan mahasiswa telah diamankan. Karena dasar aman berarti bebas dari bahaya. Secara harfiah, mengamankan seseorang berarti melindungi orang tersebut. Namun dalam konteks ini, makna diamankan mengalami pergeseran total menjadi eufemisme dari ditangkap atau ditahan. Mengapa tidak menggunakan kata ditangkap? Karena kata ditangkap memiliki konotasi agresif dan memicu pertanyaan hukum. Sedangkan kata diamankan memberikan efek psikologis yang menenangkan, seolah-olah tindakan tersebut dilakukan demi kebaikan subjek itu tersendiri. Ini adalah apa yang disebut dalam analisis wacana kritis sebagai mistifikasi. Bahasa digunakan untuk membungkus tindakan koersif atau memaksa menjadi tindakan persuasif. Nampaknya, masyarakat menjadi memaklumi tindakan represif karena dibius oleh kata-kata yang terdengar birokratis tadi. Lanjut, kita bergeser ke isu yang menyangkut nyawa dan alam. Akhir tahun 2025, kita kembali mendengar berita duka dari Aceh dan wilayah sekitarnya yang diterjang banjir besar. Sebagai pengamat bahasa, perhatikan diksi yang dominan muncul di headline media maupun rilis pejabat daerah. Manipulasi bahasanya bukan pada volume airnya, tapi pengalihan tanggung jawab atau shifting blame. Perhatikan frasa yang paling sering diulang, akibat curah hujan tinggi dan cuaca ekstrim.
Setiap kali banjir menerjang, subjek kalimatnya hampir selalu hujan atau cuaca. Secara linguistik, ini menempatkan alam sebagai pelaku utama. Narasi ini mengiring logika publik untuk percaya bahwa banjir ini adalah peristiwa meteorologis murni, sesuatu yang tak terhindar karena langit sedang menangis. Padahal hujan adalah variabel tetap di negara tropis, yang berubah adalah daya tampung tanahnya. Bahasa birokrasi jarang sekali menggunakan subjek manusia, seperti akibat deforestasi atau akibat kegagalan tata ruang. Dengan terus-menerus menyalahkan curah hujan, terjadi proses ameliorasi tanggung jawab. Kesalahan kebijakan yang fatal diperhalus menjadi sekedar fenomena cuaca. Selanjutnya, pada kata musibah atau cobaan. Pejabat seringkali berkata ini adalah musibah yang harus kita hadapi dengan sabar. Kata musibah memiliki muatan teologis yang sesuatu yang datang dari takdir Tuhan. Apa bahayanya? Bahayanya adalah fatalisme. Ketika kerusakan ekologis dilabeli sebagai musibah, nalar kritis masyarakat dimatikan. Kita jadi sungkan menuntut pertanggungjawaban pemerintah atau korporasi. Karena seolah-olah itu sama dengan menggugat Tuhan. Bahasa telah mengubah sebuah kejahatan lingkungan menjadi sekedar ujian alam. Padahal banjir bandang yang membawa kayu gelondongan bukanlah musibah murni. Itu adalah bukti visual dari hutan yang hilang. Jadi, eufemisme di sini bekerja untuk menyembunyikan penyebabnya. Kita diajak menyalahkan hujan agar kita lupa melihat siapa yang menebang hutan. Mari kita masuk ke segmen terakhir, yaitu ke wilayah keseharian kita sebagai mahasiswa atau Gen Z. Di sini eufemisme digunakan untuk menjaga mood pasar dan menutupi ketimpangan. Pertama, kata efisiensi. Di berita bisnis sering tertulis perusahaan melakukan efisiensi demi keberlanjutan. Terdengar cerdas dan strategis. Tapi realitas di balik kata efisiensi seringkali adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kata PHK atau pecat terdengar kejam dan menakutkan. Maka dipilihlah kata efisiensi atau istilah paling halus saat ini adalah dirumahkan. Kata dirumahkan memberikan kesan istirahat di tempat nyaman. Padahal maknanya adalah hilangnya nafkah. Bahasa korporat ini dirancang untuk mensterilkan tragedi kemanusiaan menjadi sekedar angka di laporan keuangan. Kedua, istilah penyesuaian harga. Hampir tidak pernah ada pengumuman kenaikan harga BBM. Yang selalu ada adalah penyesuaian harga. Kata naik membebani mental, tapi penyesuaian atau adjustment terdengar rasional. Seolah-olah harga memang seharusnya di sana dan kita hanya menyesuaikannya. Padahal bagi dompet mahasiswa, penyesuaian itu adalah berarti pengurangan jatah makan kita. Yang ketiga adalah istilah keluarga prasejahtera. Kita perlahan meninggalkan kata miskin demi kesantunan. Tapi hati-hati dengan istilah prasejahtera yang menciptakan suatu ilusi waktu. Awalan pra menyiratkan bahwa mereka sedang menuju sejahtera. Hanya saja belum sampai. Padahal kemiskinan seringkali bersifat struktural, bukan sekedar fase transisi. Mengganti kata miskin dengan istilah yang lebih halus ini berisiko membuat kita lupa pada urgensi masalahnya. Kita merasa masa sosial sudah selesai hanya karena kita sudah mengganti sebutannya dengan nama yang lebih sopan. Teman-teman hadirin sekalian, dari 3 segmen kita yang bahas tadi, kita belajar satu hal penting. Bahasa tidak pernah netral. Apakah kita harus berhenti menggunakan bahasa yang sopan? Tentu tidak. Kesantunan itu penting. Namun, sebagai kaum intelektual, kita harus bisa membedakan mana kesantunan dan mana pengalian isu. Ketika eufemisme dijadikan untuk menutupi tindakan represif, menutupi kerusakan hutan, atau menutupi ketidakadilan ekonomi, saat itulah bahasa kehilangan fungsinya sebagai pembawa kebenaran. Tugas kita bukan hanya membaca berita, tapi membaca di balik berita. Jangan terbuai dengan kata penertiban jika ada gas air mata. Jangan terlena dengan kata musibah jika hutan kita digunduli. Dan jangan tenang dengan penyesuaian jika daya beli kita hancur. Mari kita kembalikan bahasa pada fitrahnya untuk mengungkap realitas, bukan menyelimutinya. Karena kecendekiawan seorang tidak dilihat dari seberapa rumit kata-kata yang ia gunakan, tapi dari seberapa jernih ia melihat kebenaran di balik kata-kata itu. Saya Fatan Akbar Atsbini, terima kasih, sampai jumpa.